Bicara baca pres yang bernama Anies Baswedan memang tidak akan pernah cukup waktu. Dia sangat hebat meyakinkan publik dengan kata-kata yang bisa membuat orang yakin dengan apa yang dia inginkan. Lihat rekam jejak yang saya sudah capai, itu kata Anies. Walaupun tak seberapa rekam jejaknya, tapi cara penyampaian Anies dengan susunan kalimat seorang pakar politik, pendengar tetap bisa dibuat yakin. Anies ini memang ingin dikenal dengan harapan bisa menjadi pemimpin negara dengan caranya sendiri. Ini sebahagian karakter Anies yang selama ini digunjingkan oleh masyarakat banyak yang memperhatikan sepak terjangnya. Anies adalah orang yang sangat ambisius, hingga siap mencela-mencela. Anies pernah ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat, tapi kalah. Kemudian merapat ke Jokowi sambil mengkritik Prabowo demikian kerasnya. Pernah diangkat jadi menteri, tapi kinerja dianggap jelek, sehingga dipecat. Mungkin karena sakit hati, kemudian merapat ke Prabowo. Anies langsung memuji-muji Prabowo sambil mengkritik Jokowi. Apalagi tiket pilkadanya dari Gerindra. Jadi berbalik arah 180 derajat. Anies orangnya rasis. Saat kampanye sampai membawa ayat dan mayat. Saat dilantik pidatonya menyengat banyak orang dengan pernyataannya, berbunyi, ini saatnya pribumi berkuasa, dan Jakarta sudah merdeka sekarang. Lucunya, di hari yang sama saat dilantik, dia merayakannya dengan makan bersama pengusaha Tionghoa. Kan mencela-mencela namanya tuh. Tentu ini mungkin karena pengusaha sudah berkontribusi dalam pilgub. Karakter lain Anies, dia lebih banyak bicara daripada kerja. Bicaranya pun banyak, selalu menyalahkan pihak lain bila ada problema. Pokoknya orang lain yang disalahkan, bukan dia yang salah. Kampanye asal ngomong. Sekarang jilat sendiri tuh kata-katanya. Menurut Anies banjir kok airnya dialirkan ke laut. Harusnya air dimasukkan ke dalam tanah. Sambil menyebut ayat, nyatanya, sekarang dialirkan ke laut kan, karena proyek sumurnya tidak mampu mengatasi banjir. Anies sebenarnya bingung tidak tahu harus mengapa. Kali atau sungai yang berwarna hitam dan berbau di Jakarta, Anies tidak mampu mengatasinya, sehingga diambil alih oleh pusat. Trotoar dicat warna-warni, tapi kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Sangkin Anies bingung mau menaikkan pamor bahwa dia punya inovasi dan bekerja, sampai gardu listrik pun diresmikan. Anies juga meresmikan proyek lain yang remeh-temeh atau tidak penting, yang seharusnya hal seperti ini, cukup diresmikan lurah atau camat saja, bukan kaliber gubernur. Sebab itulah prestasi Anies ini, bagi sebahagian rakyat, Anies bisa disamakan dengan kaliber camat atau lurah. Sewaktu kerusuhan tempo hari, Anies tampak sedang mau bermanuver. Awalnya tidak sedang di Jakarta, kemudian saat balik ke Jakarta, malah membela perusuh dan Anies ikut menggotong mayat perusuh yang tewas, demi mencari perhatian. Anies juga menjanjikan mengobati perusuh yang luka dengan uang pajak warga Jakarta yang justru merasakan keresahan dan ketakutan dari adanya kerusuhan itu. Apakah gubernur ini bisa melihat mana yang benar atau yang salah dalam keributan? Kacau kan? Anies selalu bangga karena merasa berprestasi. Prestasinya apa? MRT barangkali. Kenyataannya itu adalah hasil karya Jokowi dan Ahok. Tanda tanya. Makanya sewaktu peresmian, yang disalami warga, adalah Jokowi. Anies tidak dihiraukan. Proyek WTP itu dimulai dan dibangun oleh Ahok, dan Anies hanya tinggal meneruskan saja. Kelakuan Anies soal anggaran yang tidak penting jadi bengkak, perbuatan ini untuk menyenangkan anggota DPRD, yang dulunya pernah dimarah-marahi Ahok dengan pemahaman nenek lu. Anies juga senang bersahabat dengan mafia. Itu sebabnya Tanah Abang kacau lagi, tapi yang disalahkan malah pejalan kaki. Terlihat banget Anies membela mafia. Anies sering memberi instruksi, tapi banyak instruksinya tidak dimengerti anak buahnya. Bahasanya Anies terkesan normatif. Umpamanya soal banjir, Anies berkata, harusnya anak buahnya mengantisipasi. Jadi solusinya adalah antisipasi. Dengan kata lain Anies melontarkan ide yang tidak dimengerti anak buah, namun minta anak buah menjelaskannya ke pihak lain.